Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dari Lukas 18 ayat 35 hingga 39. Demikian bunyinya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, bagian ini mencatat ada satu orang buta yang berseru-seru meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan sekalipun orang banyak menegur dia karena teriakannya dianggap mengganggu, namun ia tidak mau berhenti. Ia terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong dia. Maka Yesus pun berhenti, lalu bertanya kepadanya apa yang dia inginkan dari dirinya. Lalu orang buta itu pun berkata supaya ia dapat melihat. Maka Yesus pun menyatakan kuasanya dengan menyembuhkan orang buta ini. Lalu kemudian Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, di sini kita menemukan satu kebenaran yang bersifat paradoks. Di satu sisi, orang buta ini sekalipun tidak dapat melihat secara fisik, namun ia justru dapat melihat dengan benar bahwa hanya Yesus yang menjadi jawaban hidupnya. Hanya Yesus yang dapat menolong dirinya, bukan saja dari kebutaannya secara fisik, tapi juga untuk keselamatan jiwanya. Sebaliknya, di tempat itu ada begitu banyak orang yang dapat melihat secara fisik, tapi justru mata rohani mereka tidak dapat melihat dengan benar. Mereka bahkan melarang orang buta ini untuk berseru meminta tolong kepada Yesus. Dan sekalipun orang-orang ini juga mempunyai masalah yang besar dalam kehidupan mereka, mereka tidak datang kepada Yesus untuk mencari pertolongan, karena mereka tidak melihat Yesus sebagai jawaban atas hidup mereka. Sebaliknya, orang buta ini yang sekalipun buta secara fisik, tapi ia dapat melihat secara benar tentang siapa diri Yesus. Saudara, inilah sebuah paradoks tentang kebutaan jasmani, tetapi justru melihat secara rohani. Dengan dapat melihat secara jasmani, tapi justru buta secara rohani. Kisah ini mengingatkan kita agar kita jangan sampai menjadi orang yang hanya dapat melihat secara fisik, tapi justru buta terhadap kebenaran Allah. Di dalam hidup ini, adakah kita telah menyadari siapa yang sesungguhnya yang dapat menolong dan membimbing hidup kita agar kita berada di jalan yang benar? Adakah kita juga sudah datang kepada pribadi yang tepat ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, persoalan, beban hidup? Adakah kita sudah datang kepada pribadi yang tepat, pribadi yang satu-satunya, yaitu Kristus, tempat di mana kita bisa meminta nasihat, pertolongan, dan bimbingan? Saudara, kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita dapat melihat kebutuhan kita yang utama, yaitu bahwa kebutuhan untuk datang kepada Kristus sendiri sebagai jawaban atas hidup kita. Karena ketika kita datang kepada Yesus, maka kita akan mengalami penyertaannya. Dia akan menguatkan kita dan bahkan dia akan memberi arah di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dapat memiliki sikap yang sama seperti orang buta di Yeriko ini, yang datang dan berseru hanya pada Yesus di dalam segala keadaan yang dihadapi. Tuhan memberkati kita. Amin.